Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada video kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama pelajaran agama Katolik kelas 9. Masuk bab 2, orang beriman hidup di tengah masyarakat. Dan pada bab ini akan dibagi menjadi dua subtema. A. Hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. B. Hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama subtema A. Hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Sebagai indikator, 1. Menjelaskan arti hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. 2. Menjelaskan konsekuensi baptis setiap anggota gereja. 3. Menjelaskan hak sebagai anggota gereja menurut hukum gereja. 4. Mendiskusikan tentang sikap terhadap hak dan dalam gereja berdasarkan Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 40. 5. Menghayati tuntutan hak berdasarkan ajaran Yesus. 6. Menyebutkan beberapa kewajiban sebagai anggota gereja. 7. Melaksanakan kewajibannya sebagai anggota gereja. 8. Menghafalkan dan menghayati syahadat iman para rasul atau aku percaya. Sedangkan bahan kajian pada hari ini 1. Hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. 2. Hak dalam gereja berdasarkan Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 40. Dan 3. Melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui Yesus Kristus Putramu yang telah menghimpun kami dalam persekutuan yang disebut gereja. Bantulah kami untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota gereja, sehingga kami dapat terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita memasuki bahan kajian yang pertama, mendalami kewajiban sebagai anggota gereja melalui berbagai kegiatan gerejani. Sekarang amatilah gambar berbagai kegiatan yang menunjukkan kewajiban yang harus dijalankan sebagai anggota gereja berikut ini. Baik, kita amati gambar bersama-sama. Ini gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga, dan keterangannya di bawah gambarnya. Sekarang rumuskan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pengamatannya terhadap gambar tersebut. Untuk diingatkan bahwa dalam gereja Katolik juga mengatur tentang hak dan kewajiban dari umat beriman untuk kelangsungan pelayanan
dan hidup dari gereja dan jemaatnya. Kitab hukum kanonik memuat tentang hak dan kewajiban semua orang beriman Kristiani sebagai anggota gereja, yaitu yang dengan permandian menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah, dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, imam, nabi, dan raja dengan tugasnya masing-masing. Imam itu menguduskan, nabi itu sebagai pewarta, dan raja itu sebagai pemimpin. Dan oleh karena itu, sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, dipanggil untuk menjalankan pengutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia, yang terdapat dalam kanonik 204, artikelnya 204. Bahan kajian yang kedua, memahami hak dan kewajiban sebagai anggota gereja berdasarkan kutipan teks Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 40. Bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami untuk duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Baik, sekarang tugasnya adalah menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Pesan apa yang hendak disampaikan Yesus dalam kutipan tersebut? 2. Menurutmu apa kaitan antara hak dan kewajiban? 3. Bagaimana sebaiknya kita melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? 4. Apa yang kita peroleh jika kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai anggota gereja? 5. Sebutkan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Untuk rangkuman yang dapat kita pahami, bahwa melalui pembaptisan kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi anggota gereja. Sebagai anggota gereja, kita dituntut untuk terlibat secara aktif ambil bagian dalam tugas dan karya gereja dengan menjadi saksi tentang karya Tuhan Yesus Kristus. Dengan memahami berbagai macam hak yang kita miliki sebagai anggota gereja, hendaknya kita semakin sadar untuk tidak menuntut hak secara berkelebihan terhadap gereja,
karena kita sendiri merupakan bagian dari gereja. Demikian juga sebagai anggota gereja, kita pun dituntut secara aktif melanjutkannya karya penyelamatan Allah yang terpilih dalam diri Yesus Kristus dengan melanjutkan karya-karya Yesus melalui karya pelayanan gereja. Sebab gereja akan bertahan hidup jika semua anggota gereja melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Sebagai benang merahnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebagai bahan refleksi, mari kita hening sejenak. Melalui pembaptisan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sekaligus kita juga dipersatukan dengan gereja sebagai komunitas persekutuan murid-murid Yesus. Dalam diri kita melekat berbagai macam hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Namun seringkali kita lebih menuntut hak dan melalaikan kewajiban. Kadang kita juga seperti Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, merasa diri telah berkorban, kemudian menuntut jasa atas pengorbanan kita. Kita menghendaki diberi pelayanan yang lebih dibandingkan untuk melayani. Maka perlu kita bertanya dalam hati, sungguhkah kita peduli dan mau terlibat aktif dalam karya pelayanan gereja? Ataukah kita bersikap masa bodoh? Toh itu bukan urusan kita. Baik, sebagai tugas, buatlah doa untuk para pelayanan gereja dan jemaatnya. 2. Tuliskan pengalamanmu dalam memberikan pelayanan sebagai anggota gereja. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui Yesus Kristus Putramu telah menghimpun kami dalam persekutuan yang disebut gereja. Bantulah kami untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota gereja, sehingga kami dapat terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja.
Damai keluhuran namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.